Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Kasim dengan NIM S1D12206. Tujuan sebuah video ini adalah untuk mengikuti tugas mata kuliah komputer fisik. Ini kita akan mulai proses image with Ubuntu. Kita mulai dari technical reference. Conversion image between different color model. OpenCV menerapkan ratusan formula yang berkaitan dengan konversi model warna. Beberapa model warna umum digunakan oleh perangkat input seperti kamera, sementara model lain umum digunakan untuk perangkat output seperti televisi, layar komputer, dan printer. Di antara input dan output, ketika kita menerapkan teknik komputer vision pada gambar, kita biasanya akan bekerja dengan grading model warna skala abu-abu, underscale, berbagai merah, dan Hues Saturation Value atau HSV. Grayscale adalah model yang mengurangi informasi warna dan menerjemahkannya ke dalam nuansa abu-abu atau kecerahan. Model ini sangat berguna untuk pemrosesan gambar di tahap menengah dalam masalah di mana informasi kecerahan saja sudah cukup seperti deteksi wajah. Biasanya setiap pixel dalam gambar grayscale diwakili oleh satu nilai 8 bit mulai dari 0 untuk hitam hingga 255 untuk putih. Background adalah model warna biru, hijau, merah di mana setiap pixel memiliki triplet nilai yang mewakili komponen atau saluran biru, hijau, dan merah dari warna tersebut. Pengembangan web dan siapapun yang bekerja dengan grafis komputer akan familiar dengan definisi warna yang serupa kecuali dengan urutan saluran yang terbalik, yaitu merah, hijau, biru, atau RGB. Biasanya setiap pixel dalam gambar BGA diwakili oleh triple nilai 8 bit seperti 000 untuk hitam, 25500 untuk biru, 0255, 0 untuk hijau, 00255 untuk merah, dan 255, 255, 255 untuk putih. Model HSV menggunakan triplet saluran yang berbeda. W adalah nada warna, saturasi adalah intensitasnya, dan volume mewakili kecerahan. Kita masuk ke slide di selanjutnya. Bagi pendatang baru di ruang warna BGR, mungkin terlihat bahwa segala sesuatu tidak sesuai dengan diharapkan. Misalnya terdapat 0255255 tanpa biru, hijau penuh, dan merah penuh, menghasilkan warna kuning. Jika kita memiliki latar belakang semi, kita bahkan tidak perlu mengaduk cat dan kuas untuk mengetahui bahwa cat hijau dan merah bercampur menjadi nuansa coklat yang kotor. Namun, model warna yang digunakan dalam komputasi disebut model additif dan mereka menangani cahaya. Cahaya berperilaku berbeda dari cat yang mengikuti model warna subtraktif karena perangkat lunak berjalan di komputer yang medianya adalah monitor yang memancarkan cahaya. Model warna yang menjadi acuan adalah model additif. Kita masuk ke exploring the Fourier transform. Banyak dari pemrosesan yang kita terapkan pada gambar dan video di OpenCV mendapatkan konsep transformasi Fourier dan beberapa kapasitas. Joseph Fourier adalah seorang matematikawan Prancis abad ke-18 menemukan dan mempopulerkan banyak konsep matematis. Ia mempelajari fisika panas dan matematika dari semua hal yang dapat dioperasikan dengan fungsi gelombang. Secara khusus, ia mengamati bahwa semua bentuk gelombang hanyalah jumlah dari sinus sederhana dengan frekuensi berbeda. Dengan kata lain, gelombang yang kita amati di sekitar kita adalah hasil penjumlahan gelombang-gelombang lain. Konsep ini sangat berguna saat memanipulasi gambar karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi daerah dalam gambar di mana sinyal seperti nilai pixel gambar berubah secara signifikan serta daerah di mana perubahan kurang dramatis. Kita kemudian bisa secara sebenarnya menandai daerah ini sebagai garis atau daerah tertentu. Latar belakang atau latar depan dan sebagainya ini adalah frekuensi yang bentuk gambar asli dan kita memiliki kemampuan untuk menyisakannya agar dapat memahami gambar dan mengekstrak data ditarik.
OpenCV mengimplementasikan sejumlah algoritma yang memungkinkan kita memproses gambar dan memahami data yang terkandung dalam. Dan algoritma ini juga diimplementasikan kembali di NumPy untuk mempermudah kehidupan kita. NumPy memiliki paket transformasi forward cepat atau FFT yang berisi metode FFT2 dan metode ini memungkinkan kita untuk menghitung transformasi forward discrete FFT dari data. Mari kita melihat konsep spektrum magnitudo dari sebuah gambar menggunakan transformasi forward. Spektrum magnitudo dari sebuah gambar adalah gambar lain yang memberikan representasi dari gambar asli dalam hal perubahan-perubahan. Kita masuk ke HPPS dan FFS. HPF adalah sebuah filter yang memeriksa suatu area dari gambar dan meningkatkan intensitas pixel tertentu berdasarkan perbedaan intensitas pixel di sekitarnya. Ambil contoh kernel berikut 0, 0,25, 0, min 0,25, 1, min 0,25, 0, min 0,25. Kernel adalah sekumpulan bobot diterapkan pada suatu area dalam gambar sumber untuk menghasilkan satu pixel di gambar tujuan. Misalnya, jika kita memanggil fungsi OpenCV dengan parameter untuk menentukan ukuran kernel atau sebesar 7, hal ini berarti 49,7 pixel sumber dipertimbangkan saat menghasilkan satu pixel tujuan. Kita dapat membayangkan kernel sebagai sepotong kaca buram yang berdiri di atas gambar sumber dan membiarkan campuran cahaya dari sumber melewati kernel yang sebelumnya diberikan, menghasilkan rata-rata perbedaan antara pixel tengah dan semua tetangga horizontalnya jika sebuah pixel menonjol dibandingkan pixel di sekitarnya. Nilai yang dihasilkan akal tinggi. Jenis kernel ini mewakili apa yang disebut filter Haig-Bosch yang merupakan jenis HPF dan efektif dalam deteksi sendiri. Mari kita lakukan contoh penerapan HPF pada sebuah gambar. Kan sudah coding, jadi kita jalankan saja. Di sini, biasa dulu. Pertama kan kita import checklist library OpenCV dan nanti digunakan untuk karena filternya dan
di MDMX untuk digunakan melakukan operasi konfigurasi pada gambar. Nah, pada bagian ini fungsi kernel adalah matrix kecil yang digunakan untuk mendeteksi TP, mengaburkan atau menajamkan gambar melalui proses konfigurasi. Karena 3x3 dan 5 di atas berfungsi sebagai detektor TP atau edge detektor karena memiliki nilai negatif di sekeliling dan nilai positifnya. Semakin besar ukuran kernel, misalnya 5x5, hasil deteksinya semakin halus tapi juga menangkap area TP yang. Nah, setelah itu pada baris 12 terdapat dia akan membaca gambar dibaca dalam mode grayscale-nya itu 0 supaya hanya satu channel intensitas cahaya atau tanpa cahaya. Nah, pada baris 13 dan 14 proses kalkulasi dilakukan dengan kanal 3x3 dan 5x5. Hasilnya berupa gambar yang menunjukkan depth dari objek karena perubahan intensitas cahaya gelap terang lebih ditunjukkan. Setelah itu pada baris 15 dan 16, Luxembourg membuat gambar menjadi halus dengan kernel 17x17 dan high pass filter dibuat dengan cara mengurangi gambar asli dengan versi blurnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan detail atau tepi dan menghilangkan area datar atau background. Nah, kita akan lihat outputnya. Di sini dapat kita lihat pada tiga atas kiri, deteksi tepinya sangat kasar dan garis tepinya tampak lebih tajam dan kasar. Nah, pada 5x5 atas kanan ini, garis tepi lebih luas dibanding 3x5, masih menunjukkan detail bentuk patung. Pada di bawah kiri yang blur ini, hasil penghalusan citranya detail patung hilang dan dapat lembut. Nah, pada ini hasil high pass filternya hanya bagian tepi atau kontur yang terlihat jelas. Ini yang seperti tadi. Nah, kita masuk ke creating model. Mari kita tinjau kembali proyek Cameo yang kita mulai di bab sebelumnya. Kita menangani berkas kamera GUI dan GUI. Kita dapat mempublikasi skema sehingga melakukan filter pada gambar yang tetap secara. Seperti halnya dengan kelas Capture Manager dan Video Manager, kita filter kita harus dapat digunakan kembali di luar kamera. Karena itu, kita harus memisahkan filter ke dalam modul atau berkas dengan berkas bernama filter saya di direktur yang sama dengan Cameo Play. Kita menunjukkan pernyataan import berikut di filter. Nah, kita juga buat berkas bernama cookies di direktur yang sama. Berkas tersebut harus berisi pernyataan import dan setelah itu kita akan menambahkan fungsi dan kelas filter ke filter saya sementara fungsi matematika yang lebih umum dan masukkan ke dalam space.
Sini kita berarti. Setelah itu kita masuk ke kita mendapatkan aplikasi kita bisa membaliknya untuk mendapatkan permintaan di latar belakang. Kemudian kita bisa menambahkannya agar nilainya berada antara 0 hingga 1 dan kemudian menyalurkan hingga mana kita pandangkan. Kita jelaskan dulu ini uh, kita membuat stroke F. Kemudian stroke F ini digunakan untuk menunjukkan tepi pada gambar tanpa mengubah warna utama. Mirip efek lukisan atau sketsa yang menggelapkan bagian tepi bukan hasil dari operasi manusia. Sini gambar tujuan. Ukuran karena itu untuk golnya 7 dan ukuran karena untuk deteksi tepi terusnya itu 5. Setelah itu kita menerapkan median blue untuk mengurangi noise. Jika blue case-nya lebih besar atau sama dengan 3, gambar akan di blur lebih dahulu menggunakan median blur lalu diubah degradasi. Jika tidak, langsung ubah gambar berwarna menjadi grayscale. Tujuannya untuk mengurangi noise sebelum mendeteksi tepi agar hasil tepi lebih halus dan tidak berbisik. Setelah itu, deteksi tepi dan latihan. Beberapa Laplacian digunakan untuk mendeteksi tepi berdasarkan perubahan intensitas cahaya pada citra. Parameter menentukan ukuran karena deteksi tepi. Ini sudah dasar yang tepi berwarna terang dan latar belakangnya gelap. Kita memberikan import dan menamakan reversalnya. 255 guys memberikan warna inverse sekarang tapi menjadi hitam dan berkarakter putih. Setelah itu kita menamakan reversal agar berada di jantan 0,0 sampai 1,0. Tujuannya hasil inverse ini nanti digunakan sebagai mask transparansi untuk menurunkan intensitas warna pada bagian tepi. Itu kita menurunkan tepi pada tiap channel warna. Untuk memisahkan gambar warna di 3 channel B, biru, G, hijau, dan R merah. Satu itu looping. Looping for channel each. Setiap channel dikalikan dengan normalization. Artinya bagian tepi yang hitam pada mask akan membuat warna menjadi lebih gelap, sedangkan bagian bukan tepi yang putih pada mask tetap terang. Itu kita menggabungkan kembali channel menjadi gambar akhir. Setelah itu kita menggabungkan kembali 3 channel warna yang sudah dimodifikasi tadi menjadi satu gambar berwarna atau hasil akhirnya disimpan pada SD. Dan kita lanjutkan. Fokuskan karena seperti yang baru kita lihat, banyak filter bawaan OpenGV menggunakan kernel. Ingat bahwa kernel ada sekumpulan bobot menentukan bagaimana setiap pixel keluar dan dihitung dari sekumpulan pixel masukkan disebutkan. Istilah lain, untuk kernel adalah matriks kompilasi. Kernel ini mencampur atau mengonvolusi pixel dalam suatu wilayah. Demikian pula, filter berbasis kernel dapat disebut filter konvolusi. OpenGV menyediakan fungsi filter 2D yang sangat serbaguna yang menerapkan setiap kernel atau matriks konvolusi yang kita tentukan untuk memahami cara menggunakan fungsi yang kita pelajari format matriks konvolusi. Matriks ini berupa array dua dimensi dengan jumlah baris dan kolom yang ganjil. Elemen tengah sesuai dengan pixel yang menjadi fokus, sedangkan elemen lainnya sesuai dengan tetangga dari pixel ini. Setiap elemen berisi nilai integer atau floating point yang merupakan bobot yang ditentukan pada nilai pixel masukkan. Masuk ke contoh sederhana. Mari kita tambahkan dua kelas ya, supaya satu kelasnya di convolution filter akan pilih filter konvolusi secara umum. Sebuah subkelas filter akan mewakili filter penajam kita secara khusus. Mari kita edit filter supaya sehingga kita dapat mengintegrasikan dua kelas berbeda. Nah, kita jelaskan dulu.
Tujuan utama kode ini untuk memperkenalkan konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam kita itu membuat kelas dasar untuk filter konvolusi dan kelas turun khusus untuk survey atau gambar. Nah, pada kelas dasar itu convolution ini kelas induknya khusus itu melakukan karena konvolusi gambar. Nah, itu konstruktornya dan prosesnya saat membuat objek kelas ini kita memberikan kernel out kecil bersih baik nilai kernel inilah yang menentukan jenis filter misalnya blower, detection, subtraining, contohnya kernel Nambul rata-rata semua nilai bisa kita nah sedang kernel dia menyoroti perbedaan tajam antar zona karena saat dia meningkatkan kontras lokal yaitu metode EPLI jika letak 2D adalah fungsi bawaan begitu untuk melakukan fungsi 2 dimensi pada gambar. Parameternya itu gambar input, min 1 itu dia menandakan output memiliki kedalaman yang sama dengan input. Nah, sedangkan karena filter dan gambar outputnya. Jadi metodenya akan menerapkan karena pada gambar dan menjadikannya hasil jelas. Dia ada kelas turunan itu sekarang filter. Artinya setelah filter dia menguasai semua atribut dan metode dari kelas itu. Fungsinya khusus untuk menanyakan gambar. Konstruksi seperti itu di sini karena khusus dibuat untuk penajaman makanya nilai tinggal 9 perkuat kesel utama atau nilai kontras nilai min 1 sekretariat mengurangi pengaruh kesel tetangga. Akibatnya tepi dan detail gambar jadi lebih jelas dan ternyata karena dibuat jadi dipanggil konstruktor induk. Nah, otomatis punya semua fungsi. Itu kita masuk ke perhatikan bahwa bobot tersebut dijumlahkan hingga menjadi satu. Ini seharusnya terjadi setiap kali kita ingin mencegah kecerahan keseluruhan gambar tetap sama. Jika kita memodifikasi kernel yang sedikit sehingga bobot-bobotnya dijumlahkan menjadi 0, kita akan mendapatkan kernel deteksi TP yang mengubah TP menjadi putih dan non-TP menjadi hitam. Sebagai contoh mereka melakukan apa yang dijelaskan sini kita akan membuat kelas pin address filter dibuat untuk mendeteksi dan attention pada gambar yang menggunakan konvolusi kernel 3. Filter ini menyoroti batas-batas objek di gambar membuat TP terlihat putih dan ada lainnya yang hitam. Nah, pada kelas turunan dari convolution filter itu, kelas ini dia menguasai semua fungsi dari kelas induk. Tadi yang sudah memiliki metode apply untuk melakukan filter konvolusi pada gambar. Jadi jika kita tidak perlu menulis ulang proses filter dimensinya cukup definisikan karena barunya saja. Itu ada konsep init dan karena. Karena ini adalah karena deteksi DP dengan ukuran 3x3. Pada nilai min 1 ini dia sekitar pusatnya dan nilai 8 itu tengah atau pusatnya. Untuk semua elemen keren itu sama dengan 0 karena minus 1 kali 8 ditambah 8 itu makna dari jumlah bobot 0 itu adalah jumlah bobot karena yang sama dengan 0 berarti bahwa area datar atau tidak ada perubahan warna atau cahaya akan menghasilkan nilai 0 alias warna hitam. Namun ketika ada perubahan intensitas cahaya yang besar misalnya dari gelap ke terang atau sebaliknya hasil konvolusi akan tinggi dan tampak sebagai garis tepi putih. Jadi tepi nilai kontras tinggi tampak putih, area datar atau non tepi kontrasnya rendah dan tampak hitam. Setelah itu kita akan menghubungkan ke kelas ini tadi. Pada sini pada sini mari konstruktor dari kelas induk sambil mengirimkan kernel tadi supaya data ini otomatis bisa digunakan dengan metode apply yang sudah ada. Nah, yang sekarang nanti adalah filternya pada gambar hitam putih di mana titik objeknya tambah jelas. Nah, yaitu gambar nampak seperti hasil operator operation atau karena prinsipnya. Kita lanjut.
Selanjutnya mari kita buat filter dulu. Umumnya untuk Everboard, bobot harus dijumlahkan menjadi satu dan harus positif sesuai adat yang akan biasanya. Kita bisa mengambil rata-rata sederhana dari adat ansar berikut. Sini ke kita membuat kelas Google Filter digunakan untuk menggabungkan gambar menggunakan pose pada rata. Efek ini membuat gambar terlihat lebih lembut dan detailnya berkurang mirip seperti efek halus pada foto. Pada kelas Google Filter merupakan turunan dari kelas induk and decompression filter yang sudah memberikan metode apply untuk kita cukup membuat kernel khusus untuk Google tanpa perlu menunjukkan kesebutannya. Kita membuat kernel Google. Kernel ini berukuran 5x5 dan setiap elemennya memiliki nilai 0,04 nilai 0,04 berasal dari 1/25 karena total ada 25 elemen, jumlah bobotnya 25 kali 0,04 sama dengan 1. Mengapa jumlah bobotnya harus 1? Jumlah bobot kernel Blue harus sama dengan 1 agar tingkat kekecilan keseluruhan gambar tidak berubah. Jika jumlah lebih besar dari 1, gambar akan terlalu terang. Jika kurang dari 1, gambar akan terlalu gelap. Jadi penyusunan ke-1 memastikan blur hanya merata-ratakan pixel, bukan menambah atau mengurangi cahaya total. Nah, kita masuk ke sampling ya. Kita membuat emboss filter digunakan untuk memberikan efek timbul pada citra, yaitu membuat bagian tepi objek terlihat seperti memiliki kedalaman seolah-olah menonjol dari permukaan gambar. Kelas emboss filter itu kelas ini masih inherit dari kelas conversion filter yang berarti emboss filter juga menggunakan metode apply dari kelas induk untuk menentukan filter pada gambar menggunakan polusi. Nah, kernelnya itu nanti array kernel matriks 3x3 menentukan bagaimana setiap pixel diubah berdasarkan penandaan berikut adalah. Yang negatif di sisi kiri menandakan bagian yang akan menjadi gelap atau ada bayangannya, sedangkan yang positif di sisi kanan menandakan bagian yang akan menjadi terang. Area menonjol. Sebenarnya objek tampak sepertinya memiliki cahaya dari area tertentu sehingga muncul efek timbul 3D. Jadi kita modif aplikasi ya. Bagian info ke sini itu modul berisi berbagai filter buatan kita seperti yang sebelumnya saat kelas internet saya dilakukan. Setelah itu pada bagian info ini gambar menempatkan gambar secara itu coba kita langsung bagaimana di terus ini buat udah seminggu udah
Kita masuk ke bagian edge detection mechanic. OpenGP menawarkan sebuah fungsi praktis yang disebut Kenny dinamai sesuai penemu John L. Kenny yang sangat populer. Bukan hanya karena efektivitasnya, tetapi juga karena kesederhanaan implementasinya dalam program kecil karena hanya membuat satu baris coding. Ini sudah buat codingnya. Nah, pada baris K6 ini, dia membaca gambar dengan nama EJPG. Angka 0 itu artinya gambar dibaca dalam mode grayscale, hitam putih bukan berwarna. Mode grayscale diperlukan karena algoritma ini bekerja pada satu channel, bukan 3 channel warna. Setelah itu, CV Kenny MD 200-300 itu ini adalah fungsi utama untuk deteksi TP. Sintaksnya CV Kenny gambar threshold 1 dan threshold 2, di mana threshold 1 itu 200 ambang bawah dan threshold 2 itu 300 ambang atas. Cara kerja sinar algoritma ini mencari perubahan interstitial yang sangat tajam, yaitu area di mana warna berubah drastis, misalnya antara terang dan gelap. Pixel yang perubahannya melampaui batas threshold atau dianggap sebagai TP, hasil akhirnya berupa gambar hitam putih 255 menunjukkan TP objek, hitam 0 menunjukkan area tanpa TP. Semakin besar nilai thresholdnya, semakin sedikit TP yang terdeteksi. Sebaliknya, threshold kecil terlalu banyak garis muncul atau termasuk noise. Setelah itu bagian TV 2 Imret Kenny JPG, TV 2 Kenny TMJ 203 itu hasil deteksi TP disimpan di file Kenny JPG, fungsi Kenny langsung dijalankan di dalam TV dalam artinya proses deteksi dan penyimpan dilakukan dalam baris. Nah, setelah itu pada baris 7, dia menentukan hasil gambar Kenny di jendela berjudul Kenny. Hasil terlihat seperti gambar yang kita perlihatkan, latar belakang hitam dan garis TP objek yang berwarna putih. Dan baris 8-9, Ken with K itu dia akan menunggu hingga ada tombol kita sebelumnya. Nah, coba kita tekan kita tutup. Kita lanjut. Kita masuk ke contour detection. Tugas penting dalam fisik komputer adalah deteksi kontur. Kita ingin mendeteksi kontur atau garis luar dari objek yang terdapat dalam gambar atau frame video. Bukan hanya sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga sebagai langkah menuju operasi lainnya. Operasi-operasi ini antara lain adalah menghitung poligon pembatas, mendekati bentuk, dan secara umum menghitung wilayah yang menjadi fokus perhatian ROI. ROI sangat mempermudah interaksi dengan data gambar karena wilayah berbentuk persegi panjang dinampi dengan mudah dapat ditentukan menggunakan program array. Kita kan sering menggunakan fungsi kontur dan ROI ketika menjelajahi konsep deteksi objek dan pelekatan objek. Oke. Nah, kita jelaskan. Sini kita membuat citra kosong berwarna hitam dengan ukuran 200 kali 200 pixel karena tipe datanya itu hampir array Win8, setiap pixel bisa menyimpan nilai
0 sampai 255. Yaitu baris ini menggambar persegi putih di tengah gambar hitam. Nah, bagian 50 banding 150 dan artinya dari baris 50 hingga 150 vertikal dan dari kolom 50 hingga 150 horizontal diisi dengan nilai 255. Ayat 3 sama dengan CV2 threshold. Lakukan thresholding mengubah gambar menjadi binar. Terpisah dengan nilai di atas 127 diubah ke 255 dibuat 127 jadi 0. Hasilnya tetap sama karena gambar sudah jelas hitam dan putih. Pada bagian contours ini. Fungsi ini mendeteksi garis tepi gambar binar hasil thresholding tanpa mendeteksi tepi menyimpan semua kontur dan hubungannya. Misalnya kontur dalam kontur lain dan menyederhanakan titik-titik kontur agar tidak terlalu banyak. Setelah itu kita akan mengubah gambar dari grayscale menjadi BGR. Hal ini diperlukan agar kita menggabungkan. Langsung saja lihat outputnya. Nah, ini. Jadi kita masuk ke bounding box, minimum area, person, and minimum enclosing critical. Dalam aplikasi dunia nyata, kita paling tertarik untuk menentukan objek pembatas dari objek persegi panjang kecil yang melingkupinya dan lingkaran ya, yang melingkupinya. Fungsi CV2 Fungsi CV2 Fin Contours bersama dengan beberapa kelas OpenCV lainnya membuat ini sangat mudah dilakukan. Pertama, kode berikut membaca gambar di sebuah file, mengubahnya menjadi skala abu-abu, melakukan ambang batas pada gambar skala abu-abu, dan menemukan kontur dalam gambar yang telah diambangkan. Sekarang untuk setiap kontur, kita dapat menemukan dan menggambar kotak pembatas persegi panjang terkecil yang mengelilingi dan lingkaran terkecil yang mengelilingi seperti yang ditentukan. Nah, ini dapat kita jelaskan. Pada bagian ini, dia fungsi CV2 bonding grass itu dia akan menghitung kotak persegi panjang yang sepenuhnya membungkus kontur C. Nah, nilai yang dihasilkan X, Y, koordinat sudut kiri atas kotak, WH, lebar dan tinggi kotak. Kemudian, CV2 Restaurant menggambar kotak tersebut dengan warna hijau 0, 255, 0, dan ketebalan garisnya 21. Tujuannya untuk menandai area terkecil berbentuk persegi panjang yang mencakup seluruh objek. Setelah itu, kita menemukan minimum area respondennya atau persegi panjang rotasinya. Fungsi CV2 min area range, dia akan mengembalikan persegi panjang dengan luas terkecil yang bisa mengelilingi objek bisa miring atau tidak harus sejajar sumbu X atau Y-nya. Hasil berisi X center, Y center, WDTH, height, rotation angle, dan CV2 box point. Dia akan menghitung keempat titik sudut persegi panjang. 6pi array integer 0 digunakan untuk mengubah koordinat plot menjadi integer agar bisa digambar. Nah, sedangkan CV2 draw contours dia akan menggambar persegi panjang tersebut dengan warna merah 00256. Tujuannya untuk menemukan bounding box optimal yang mengikuti orientasi sebenarnya dari objek. Setelah itu, kita
ini, dia akan menemukan enclosing circle atau lingkaran pembungkus. V2 enclosing circle, dia akan menghitung lingkaran terkecil yang dapat mengelilingi seluruh kontur. Fungsi ini mengembalikan center atau koordinat titik tengah lingkaran dan radiusnya jari-jari lingkaran. V2 circle akan menggambar lingkaran tersebut dengan warna hijau. Nah, tujuannya untuk memvisualisasikan batas luar objek dengan bentuk lingkaran sempurna. Akhirnya kita bisa menggunakan kode berikut untuk menggambar kontur dan menampilkan gambar dalam sebuah jendela hingga pengguna menekan tombol. Setelah itu perlu dicatat bahwa deteksi kontur dilakukan pada gambar yang telah di threshold sehingga informasi warna sudah hilang pada tappingnya, tetapi kita menggambar pada gambar berwarna asli dan kemudian menunjukkan hasilnya dalam warna. Mari kita kembali dan melihat lebih dekat langkah-langkah yang kita lakukan dalam for loop sebelumnya. Dan di mana kita proses setiap kontur yang terdeteksi. Pertama, kita menghitung bounding box sederhana. Itu adalah konversi yang cukup sederhana dari informasi kontur menjadi koordinat tinggi dan lebar dari persegi panjang. Menggambar persegi panjang ini adalah tugas yang mudah dan bisa dilakukan menggunakan kode. Selanjutnya, kita menghitung persegi panjang dengan luas minimum yang membungkus. Mekanisme yang digunakan di sini cukup menarik. OpenCV tidak memiliki fungsi untuk menghitung koordinat titik persegi panjang minimum secara langsung dari informasi kontur. Sebaliknya, kita menghitung luas persegi panjang minimum lalu menghitung titik-titik dari persegi panjang tersebut. Perlu dicatat bahwa titik-titik yang dihitung berupa float, tetapi bisa diakses dengan integer. Sehingga kita perlu melakukan komparasi. Selanjutnya kita menggambar kontur tersebut yang memberi kita kesempurnaan untuk memerlukan dan memperkenalkan fungsi Q2 drawFrom. Kita langsung jalankan. Oke, itu kita masuk ke polygon. Di sini kita akan membahas cara mendeteksi bentuk objek dan menampilkan hasilnya secara visual menggunakan tipe pendekatan kontur. Pertama, lihat. Pertama, itu kontur asli, dan kedua, poligonal aproksimasi, dan ketiga, counter-swap. Pertama, kita akan membaca gambar dan memperkecil ukuran. CV2 Perton, dia akan menentukan resolusi gambar agar lebih ringan di proses studianya untuk mempercepat pemrosesan tanpa mengubah bentuk gambar secara signifikan. Setelah itu kita akan mengubah ke grayscale dan thresholding.
kita akan mengubah gambar warna menjadi grayscale, mengubah grayscale menjadi gambar binar, hitam putih. Pixel di atas 127 jadi putih, dan pixel di bawah 120 jadi hitam. Tujuannya untuk memisahkan objek utama dari latar belakang agar konturnya bisa dideteksi. Lalu itu kita akan menemukan kontur. CV2 pin contours akan mendeteksi semua titik tertutup atau bentuk dari area putih. Lalu itu CV2 red eksternal hanya mengambil kontur terluar atau tidak termasuk lubang di dalam. Nah, CV2 chain approx simple dia akan menghapus titik berlebih untuk menghemat memori. Tujuannya mendapatkan daftar bentuk atau kontur dari objek dalam gambar. Lalu itu kita akan menyederhanakan bentuk kontur jadi poligon. CV2 Arcelent itu akan menghitung keliling kontur dan epsilon adalah toleransi deviasi bentuk 1% dari keliling. CV2 approx poly kali DP akan menyederhanakan bentuk kontur menjadi poligon garis lurus kurva ditunjukkan. Tujuannya adalah mendapatkan bentuk yang lebih sederhana tanpa kehilangan karakter utama. Misalnya, palu jadi segi banyak. Itu menghitung convex wall atau selubung cembung. Convex wall adalah batas cembung terkecil yang mengelilingi seluruh kontur. Bayangkan kita menarik karet di sekeliling objek, itulah convex wall. Tujuannya untuk mengetahui batas luar paling sederhana dari objek. Kita akan menggambar hasilnya. Setiap bentuk digambar dengan warna berbeda. Hijau itu kontur asli atau bentuk kasar hasil thresholdingnya. Kuning itu bentuk poligon hasil penyederhanaan, dan merah itu convex wall atau batas terluar yang membentuk objek. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Kita masuk ke detection lens, circle, and outer set. Selain. Pertama-tama, mari kita deteksi beberapa garis. Kita dapat melakukan ini menggunakan fungsi Hawk Lines atau fungsi Hawk Lines. Yang pertama, kita akan menggunakan transformasi Hawk standar. Sedangkan yang kedua, kita menggunakan transformasi Hawk probabilistik. Oleh karena itu, ada huruf P pada namanya. Versi probabilistik disebut demikian karena hanya menganalisis sebagian titik pada gambar dan memperkirakan kemungkinan bahwa titik ini semuanya berada pada garis yang sama. Implementasi ini adalah versi yang dioptimalkan dari transformasi Hawk standar. Ini lebih sedikit membutuhkan komputasi dan berjalan lebih cepat. Hawk lens probabilistik diimplementasikan sehingga mengembalikan dua ujung dari setiap segmen garis yang terdeteksi, sedangkan Hawk lens diimplementasikan sehingga mengembalikan representasi setiap garis sebagai satu titik dan sudut tanpa informasi tentang ujung garis. Mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Kita jelaskan. Pertama, dia akan membaca dan mengubah gambar ke grayscale. Itu deteksi TP dan KNI. Nah, fungsi KNI at detection mencari perubahan intensitas yang tajam pada gambar. Nilai 50 dan 120 adalah batas bawah dan atas. Untuk mendeteksi TP, hasilnya adalah gambar pertama yang kita tampilkan, gambar hitam dengan garis putih di sekitar. Yaitu mendeteksi garis dengan Hawk transform. Ini lex ini 20 dengan selain yang times. Hasil dari KNI itu hanya TP yang akan digunakan. Satu, resolusi jarak dalam pixel. 6, resolusi sudut dalam radian. 20 itu ambang jumlah titik minimal untuk dianggap sebagai garis, dan nilai sama dengan 20 itu panjang minimal garis, dan max dan depth itu 5 jarak maksimum antara dua segmen agar dianggap satu garis.
Kita menggambar garis pada gambar asli. Setiap garis yang terdeteksi digambar dengan warna hijau 0255 0 dan ketebalan 2 pixel hasilnya adalah gambar. Coba kita jalankan. Nah, dapat kita lihat. Oke, ini adalah hasil dari TTP menentukan outline batas dari planet, belum ada garis lurus, hanya TP. Oke, nah setelah itu pada gambar kedua ini dia menampilkan garis-garis lurus yang terdeteksi di sekitar atau dalam gambar planet, tentunya pada batas atau tulisan, namun dalam planet berbentuk lingkaran tidak punya garis lurus. Kita belajar sebentar. Ini kita akan masuk ke detection vector. OpenCV juga memiliki fungsi untuk mendeteksi lingkaran, disebut hypercast. Fungsi ini bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan HawkLens, tetapi di mana Milne dan Maxwell gap adalah parameter yang digunakan untuk mengabaikan atau mempertahankan garis. HawkLens memiliki jarak minimum antara pusat lingkaran serta nilai minimum dan maksimum untuk jari-jari lingkaran. Berikut aja kita jelaskan. Pada program ini digunakan untuk mendeteksi lingkaran pada gambar. Hasilnya nanti lingkaran hijau di sekeliling diapon dan titik-titiknya itu di pusat lingkaran. Ini pertama dia akan mengurangi noise dan medium blur. Medium blur digunakan untuk menghaluskan gambar. Tujuannya agar deteksi TP lebih stabil dan tidak mendeteksi titik kecil yang bukan lingkaran. Setelah itu deteksi lingkaran dengan Hawk transform. Gray image itu gambar grayscale yang sudah dibuat. Cipido Hawk gradient sama dengan satu itu. Metode deteksi lingkaran berbasis gradient satu, faktor resolusi akumulator terhadap gambar asli satu berarti sama besar 120. Jarak minimum antara pusat lingkaran yang berbeda agar tidak mendeteksi lingkaran ganda terlalu berdekatan. Nah, parameter 100 batas untuk kinetik detektor, batas bawah otomatis sama dengan /2 dari nilai ini. Parameter 2 sama dengan 30 ampere untuk tahap akumulatornya. Akumulator Hawk semakin kecil nilainya, semakin banyak lingkaran termasuk yang palsu. Min radius sama dengan 0 dan maksud radius sama dengan itu kurang radius lingkaran minimum dan maksimum 0 artinya tidak dibatasi. Artinya fungsi ini mencari pola melingkar berdasarkan TP dan gradien cahaya pada gambar grayscale. Pembuatan konversi data NP around membuatkan nilai hasil deteksi ke 90, sedangkan nanti integer 16 dan mengkonversi nilai koordinat tipe data integer 16 itu juga bisa dipakai untuk menggambar hasil itu dapat menggambar hasil deteksi. Untuk setiap lingkaran yang terdeteksi, I0, I1 sama dengan koordinat pusat lingkaran X, Y. Dan I2 itu sama dengan radius lingkaran. Kemudian lingkaran luarnya digambar berwarna hijau 0,255 dan 0. Titik pusat digambar merah 0,0255. Setelah itu dia akan menyimpan dan menampilkan hasil.
langsung diamkan. Nah, di sini dapat kita lihat gambar asli itu berwarna saat proses stoknya transform. Tiap planet memiliki lingkaran hijau dan display tidak sekeliling detik merah di pusat lingkaran tersebut merupakan hasil deteksi bentuk lingkaran. Hasil inti konsepnya tadi itu Hawklens atau Hawklens itu dia mendeteksi garis lurus, nah sedangkan koordinat itu sudut garis. Nah, Hawklens itu dia mendeteksi lingkaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.